Oke, selamat pagi sahabat viewer. Saat ini saya bersama Bapak Jabar Lahaji, Pak ya. Ya. Salah satu masyarakat Morowali Utara. Dan Bapak pernah menjabat sebagai mantan PN Morowali Utara, Pak ya. Betul. Selama 2 periode Partai PAN. Iya. Pak, saya sedikit ngobrol santai soal polemik kejadian yang selama ini akan dibicarakan khususnya di Morowali Utara, ya. Sejauh mana Bapak mengetahui histori kejadian itu sendiri berada di dunia politik? PT ANA yang ada di Bekasi Timur ya, di Bukit Timur. Kalau sepengetahuan saya sebenarnya ya, urusan itu sebelum tahun 2000 itu sudah ada dulu. Cuma saya belum tahu apakah itu PT ANA, tapi seingat saya sekitar tahun 90-an ya, itu ada izin pinjam pakai kawasan ya, untuk perkebunan di wilayah tersebut. Kawasan itu dulu masih sebelum tahun 99 itu status wilayah itu tuh APK, hutan produksi konversi, hampir semua itu daerah rawa. Dan kemudian belakangan kita tahu masuk PT ANA ya, yang resminya itu di atas tahun 2002 ya, waktu Morowali mekar dari kosong pertama sekali ibu kota Kolonale itu sudah ada apa, masih pejabat Bupati Patatu dulu itu sudah ada tuh apa, ancang-ancang akan dibuka perkebunan di situ, masyarakat semua tahu. Kemudian nanti kira-kira sekitar 2005 ke atas itu waktu Pak Datlin menjadi bupati menggantikan Ahmad ya, itu baru mulai ada apa, aktivitas di perkebunan tersebut di sana. Kemudian saya anggota DPRD 2009, nah itu sudah sering kita menerima apa, aspirasi rasa dari masyarakat dan meminta apa, hak atas tanah mereka. Saya di situ dulu, Pak. Terkait dengan kejadian ini sendiri dengan masyarakat, seperti apa dampak positif yang didapat oleh masyarakat? Ya, kalau bicara dampak positif ya tentu kalau kami sih dari pemerintah ya, itu mengukur dari masyarakatnya ya tentu positif sekali karena apa, peluang kerja, lapangan kerja terbuka. Tapi di samping itu yang saya sampaikan bahwa perusahaan ini juga kan membayar pajak ya, kemudian kita di kabupaten itu mendapat dana bagi hasil ya, dana bagi hasil. Tentu dari dana bagi hasil itu yang kemudian kita lakukan lewat program pembangunan yang karena akumulasi APBD. Nah, berbicara posisi Bapak pada waktu itu di sama di DPR, Pak, ini kan berbicara polemik antara ilegal atau legalnya suatu perusahaan kejadian itu sendiri dan batasan-batasan lahan sawit yang dikelola oleh masyarakat dan kejadian ini sendiri. Seperti apa Bapak pada waktu di DPR? Kalau legalitas, ingat saya sih masuknya legal karena ada izin lokasi ya. Ketika itu masih 2009 DPR di Morowali. Ada legalitas dari kabupaten karena waktu itu masih urusan perkebunan juga di kabupaten karena ada dinas kabupaten, ada izin lokasi, kemudian tentu syarat-syarat perizinan perkebunan mengikuti apa, beberapa peraturan menteri tentang tata kelola perkebunan ketika itu saya rasa legal karena tidak mungkin tidak bisa melakukan aktivitas kalau tidak legal. Berbicara kontribusi sendiri perusahaan ke pemerintah itu seperti apa? Kontribusi ke pemerintah ya tentu dari apa, saya kalau gambarkan secara nyata tidak, tapi yang jelas peluang kerja ya dengan adanya apa, terbukanya kebun tersebut tentunya lapangan kerja terbuka ya, ekonomi terbuka. Kalau saya sih lebih melihat begini ukurannya, pendapatan per kapita penduduk. Kalau kami kan di pemerintah itu ada mengukur ya, ada statistik. Nah, wilayah Bekasi Timur itu kemarin termasuk wilayah yang kecamatan pendapatan per kapita penduduknya rendah. Adanya yang di perusahaan sekarang bisa diukur pendapatan per kapita penduduk sana dari atas 3 juta. Salah satu contohnya? Tadi pendapatan per kapita penduduk, ya tentu indikasinya tadi karena ada lapangan kerja, orang-orang di sana bisa bekerja, itu kemudian juga
ekonomi ya, roda ekonomi, karena tentu ada toko, ada pasar, ada jual beli. Dan memang di perusahaan tersebut mayoritas kan itu lembaga. Iya, tentu itu sudah ketentuan. Jadi prioritas ya penduduk lokal di sini itu ya yang memiliki akses lebih dekat. Terkait barangnya tentang soal posisi yang tadi, seperti apa tanggapan Bapak dan harapan Bapak sendiri sebagai masyarakat? Ya, tentu kita sebenarnya menginginkan semuanya baik. Ya, perusahaan bisa jalan karena secara ekonomi itu sangat menguntungkan masyarakat dan daerah. Ya. Kemudian kita juga ingin masyarakat juga bisa hidup sejahtera, ya, dalam pengertian bukan sejahtera bagaimana, tapi paling tidak terbantukan kehidupan ekonomi oleh perusahaan. Nah, adanya konflik-konflik ini tentu ini yang kami mengkhawatirkan, ya, jangan sampai ini kemudian mengganggu tadi apa yang sudah diharapkan tadi untuk perbaikan kehidupan ekonomi, ya, dan juga untuk peningkatan daerah. Kalau di sisi pemerintah, ya, waktu saya masih pemerintah, tentu setiap konflik kami dekatkan, kami fasilitasi. Terkait dengan lahan itu sudah cukup kami fasilitasi, seingat saya kami membentuk tim sejak awal gitu, ada tim ya untuk validasi data. Di sana itu seingat saya dulu waktu validasi pertama itu masih tahun 2010 kalau tidak salah, ya, atau 2012. Itu data-data alas hak yang disampaikan masyarakat itu hampir 20.000 lebih, 24.000 kalau tidak salah. Ya, ya, sementara wilayah tanam di sana itu mungkin cuma kurang lebih 6.000. Gitu. Nah, memvalidasi ini tidak mudah, ya. Maka dibentukkan tim pemerintah daerah. Prosesnya panjang karena tadi masih tidak ketemu dari 20-an ribu turun sampai 14.000 tidak ketemu juga. Kami melibatkan juga Polri, dalam hal ini Polres untuk membantu validasi data tadi. Terkait validasi seperti apa? Poin pentingnya tadi karena kejelasan ini sebenarnya asal usul. Jadi seseorang histori tanahnya ini, karena itu yang paling penting. Jadi rata-rata SKPT kalau yang sertifikat pasti yang ditransmigrasi Madinah, tapi yang desa-desa yang mengatakan SKPT baru tidak jelas batasnya di mana luasnya. Nah, ini yang perlu validasi. Nah, di validasi itu juga ternyata ada yang tumpang tinggi. Kan ada juga yang mengaku dari luasan yang mereka ajukan setelah divalidasi di Polres ketika itu ada yang mengaku bahwa tanah saya sebenarnya bukan begini Pak, cuma begini luasannya. Jadi itu validasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian beberapa kali validasi itu validasi terakhir ketika sudah Morowali Utara mekar, itu pemerintah di Kabupaten Morowali Utara itu membentuk tim validasi, tapi pendekatannya lebih partisipatif. Bagaimana kemudian kalau tim ini dari desa itu sendiri? Bagaimana untuk mengatasi persoalan itu sendiri, akan apa yang dilakukan dari tim validasi? Nah, itulah bahwa untuk tadi memvalidasi data ini lebih bagus melibatkan pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri. Jadi tim desa namanya. Tim desa, pemerintah hanya melakukan pengawasan saja. Jadi mereka membentuk sendiri, ya. Kemudian kita fasilitasi dari perusahaan. Caranya mengukur dulu mana wilayah tanam di setiap desa itu. Diukur dulu mana wilayah tanam perusahaan itu di wilayah administrasi desa. Dan itu harus diakui bersama. Nah, setelah diakui kemudian mana tadi alas hak yang ada di situ divalidasi oleh tim desa itu sendiri. Ya. Kemudian ada diskresi bupati kemarin yang mengatur tentang bagaimana tata cara perhitungannya, ya, terhadap wilayah tanam itu. Dan tahu saya sudah clear, ya, clear. Kalau ada masalah, kalau toh ada masalah itu diselesaikan di tingkat desa. Kalau tidak juga terselesaikan di desa, ada kasus kemarin di desa Toara, ya, karena dia merasa alas haknya ini betul-betul ada, tetapi tidak diakui oleh tim desa. Ya, kami persilahkan kalau mereka ke DPR, ya silakan lakukan tempuh jalur hukum pengadilan. Nanti pengadilan yang karena kita juga harus fair juga bahwa yang paling dasar ini kan alas hak ini harus ada sejarah asal usul tanah. Ya, bukan hanya serta merta seseorang
megang SKPT tentu juga ditelusuri dari mana asal usulnya nih SKPT karena mudah sekali ibu kepala desa yang mengeluarkan SKPT. Iya. Oke, sahabat Dewa, kita ngobrol dengan Bapak Jabar lagi Pak ya, terkait story PT Anies ini dan kontribusi ke pemerintah dan masyarakat di sini Pak ya. Semoga dengan kita ngobrol ini Pak ada pemahaman sedikit terkait polemik yang terjadi di